Halo, selamat sore. Saya Inengah Dwi Putra Witarsana dengan NIM F1D 022049. Di sini akan menjelaskan kode untuk jurnal modul 3 transformasi wavelet untuk responsi modul 3. Eh, saya akan langsung ke permasalahannya. Oke, Oke. Di sini terlihat pada jurnal. Di sini pertama pada soal nomor 1 kita disuruh melakukan dekomposisi citra. Nah, di sini pada gambar yang pertama ini adalah dekomposisi citra level 1, di mana akan menghasilkan approximation-nya, horizontal details, vertical detail, dan diagonal. Lalu eh, keempat gambar ini digabungkan menjadi satu. Nah, di pada soal nomor 1 ini kita juga dituntut untuk menampilkan eh, hasil dekomposisi untuk citra level 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini secara dinamis. Ini contoh yang hasil dekomposisi eh, level 4. Ini level 4. Nah, kita eh, jelaskan untuk nomor 1 dulu. Kita langsung ke kode. Nah, pertama kita seperti biasa kita membutuhkan library pyplot, matplotlib, lalu CV2 dan NumPy. Selanjutnya kita akan membaca terlebih dahulu eh, gambar yang ingin didekomposisi. Kita di sini memiliki eh, terdapat gambar bernama Iori Yagami.jpg. Nah, ini kita harus melakukan grayscale terlebih dahulu. Kita gunakan library yang sudah ada dari CV2, yaitu CV CVT Color eh, BGR to Gray. Nah, ini hasil grayscale-nya. Lalu kita di sini pada pada jurnal ini kita disuruh memilih untuk low pass filter dan high pass filternya dari 0,5 sampai 0,7. Begitu juga untuk high pass filternya kita bisa memilih dari eh, min 0,7 sampai 7, 0,7. Nah, lalu fungsi-fungsi yang kita butuhkan pertama adalah fungsi padding tentunya. eh, Fungsi padding itu kita bisa gunakan untuk dua jenis, yaitu fungsi row padding, lalu untuk fungsi column padding, di mana fungsi ini disesuaikan dengan besar dari filternya, low pass filter dan high pass filter. Nah, kita juga harus melakukan konvolusi. Konvolusi ini juga eh, kita lakukan secara baris dan kolom. Karena pada proses dekomposisi kita melakukan di sini seperti yang ada di materi, gambar ini akan dibagi menjadi dua, yaitu pertama dibagi menjadi dua. Kita melakukan eh, pertama kita dekomposisinya itu kita menggunakan low pass filter, lalu gambar yang kedua itu menggunakan high pass, gambarnya itu lalu menggunakan high pass filter. Nah, hasil dari eh, eh, penggunaan filter lo itu, lalu kita melakukan ini namanya proses downsampling. Downsampling ini kita artinya ini downsampling baris. Jadinya kita membagi baris itu menjadi dua. Lalu kita melakukan dari hasil downsampling itu kita melakukan juga eh, melakukan konvolusi menggunakan low pass filter dan high pass filter.
Nah, hasilnya dari kedua konvolusi itu eh, kita lakukan konvolusi lagi menggunakan downsampling, ya, tapi sekarang ini menggunakan downsampling kolom. Nah, untuk hasil yang di atas ini akan menghasilkan approximation. Nah, hasil yang kedua ini menggunakan filter height, lalu downsampling kolom, kita akan menghasilkan horizontal detailsnya. Begitu juga untuk yang baris ketiga, di sini kita menghasilkan vertical details, lalu yang keempat ini menghasilkan diagonal. Prosesnya sama menggunakan konvolusi, kita konvolusi dengan filter low pass filter dan high pass filter. Lalu kita lakukan downsampling pada kolomnya. Nah, begitu untuk teorinya. eh ini fungsi tadi kolom downsampling dan down baris downsamplingnya. Nah, tadi kan prosesnya itu pada proses dekomposisi itu pertama kan eh, kita harus mempadding dulu eh, gambar tadi kita harus padding dulu karena agar sesuai dengan filternya pada saat proses konvolusi. Nah, kita padding dulu secara raw padding. Mas, secara raw padding karena kita proses yang kedua itu kita melakukan konvolusi row juga. Nah, kita lihat tadi di sini melakukan eh, konvolusi untuk baris, ini rows, konvolusi untuk baris dengan low pass filter kan. Nah, di sini kita lihat pada kode juga kita melakukan konvolusi, eh, kita memanggil konvolusi row convolution dengan gambar yang sudah di padding. Parameternya itu gambar yang sudah di padding, filternya sendiri fil eh, dan gambar aslinya yang sebelum di padding. Nah, lalu kita melakukan ini proses konvolusi satu. Konvolusi satu itu yang bentar. Konvolusi satu itu yang padding satu. Nah, konvolusi satu itu yang ini. Lalu kita melakukan downsampling. Nah, kita lihat proses konvolusi atau konvolusi, oke. Seperti eh, fungsi pada modul sebelumnya konvolusi, di sini kita melakukan perulangan sebanyak 3 kali. Nah, perulangannya ini kita dari I ke J, kita mengambil shape dari barisnya dan shape untuk perulangan kedua dari kolomnya. Nah, ini untuk panjang dari kernelnya. Nah, ini akan mengulang sebanyak panjang dari kernelnya itu. Nah, di sini kita simpan dalam variabel result. Itu variabel result itu adalah array kosong dengan ukuran yang sama dengan citra aslinya. Lalu kita proses menambahkan. Ini kalau seperti ini ya, sebenarnya agak lama yang proses seperti ini. Kita jadinya kita result itu kita tambahkan dengan eh, kernel yang ke K, kita kali dengan padding ke I plus JK. Nah, itu untuk kenapa di sini, karena di sini yang pertama adalah kolomnya yang ditambahin. Kita geser ke kanan. Lalu begitu juga untuk convolution, tapi di sini yang berubah adalah kolomnya yang berubah. Oke. Nah, setelah kita melakukan konvolusi, konvolusi terhadap baris, nah, sekarang kita akan melakukan downsampling.
Downsampling itu kita menggunakan mengambil parameter eh, nah di sini kan tadi pada gambar di sini kita melakukan kolom di sini ini maaf kita melakukan sorry kita melakukan downsampling. Kita menggunakan kolom downsampling. Oke. Di sini parameter downsamplingnya itu adalah hasil konvolusi pertama tadi. Nah, setelah oke, setelah kita mendapatkan hasil downsampling ini, yang kolom downsampling ini, nah di sini itu prosesnya itu kolomnya itu kalau kolom downsamplingnya itu jadi kolomnya itu yang dibagi dua. Ini prosesnya kolomnya dibagi dua. Ya, lalu di sini kita melakukan pengulangan sebanyak 2 kali. Nah, jadi indeksnya itu akan eh, melompat 2 kali. eh Melompat, jadi ya dia melompat, dia ditambah 2 bukan ditambah 1. Kita menggunakan indeks di sini. Oke. Lalu setelah melakukan eh, kolom padding, kita lakukan konvolusi yang kedua, yaitu dengan menggunakan eh, filter F2 ini. Filter F2 ini filter height. Tadi menggunakan filter down, filter low. Sekarang menggunakan eh, filter height. Di sini citra yang hasil downsampling tadi kita gunakan sebagai citra aslinya. Nah, lalu setelah konvolusi kedua, baru kita lagi konvolusi kedua, downsampling kedua untuk proses yang ini. Nah, barulah kita dapat resultnya itu bisa kita sama denganin sama downsampling hasilnya itu kita dapatkan. Nah, ini kita lihat dulu hasil dari penggunaan kode dekomposisi. Di sini ini sama dengan dekomposisi level 1. Kita lihat contohnya, contoh hasilnya. Nah, jadi bagaimana cara penggunaannya? Pertama, oke, kita saya lupa menjelaskan. Nah, karena tadi disuruh dinamis, maka saya eh, membuat fungsi dekomposisi lagi secara dinamis. Di sini saya menggunakan 4 list untuk menyimpan masing-masing dari approximation, horizontal detail, vertical detail, dan diagonal detail dari setiap level. Jadi setiap level hasilnya hasil di setiap level itu disimpan dalam list. Nah, jadi proses yang ini cuman menambahkan hasil dari dekomposisi setiap level. Jadi di sini adalah proses eh, menambah menambahkan hasilnya menggunakan append. Nah, ini proses melakukan dekomposisi. Oke, ini proses melakukan dekomposisi secara dinamis sesuai dengan levelnya. Kita lihat ini kita akan mengulang sebanyak level yang kita inginkan. Nah, jika kita ingin mendapatkan prox, berarti kita harus melakukan dekomposisi image
menggunakan low pass filter dan low pass filter dengan low pass filter. Kalau kita ingin mendapatkan horizontal, berarti kita menggunakan low pass filter dengan high pass filter. Kalau kita menggunakan eh, apa namanya vertikal, kita ingin mendapatkan hasil vertikal detailsnya, berarti kita mendekomposisi image ini dengan high pass filter dan dengan low pass filter. Nah, lalu kalau diagonal itu kita menggunakan filter height dengan height. Begitu saja, dia akan mereturn 4 list di sini. Ini berupa list, hasil yang di return itu berupa list. Nah, sehingga kita bisa memanggil eh, fungsi decomposition yang dinamis itu di sini. Pertama kita deklarasiin dulu levelnya berapa. Kita contoh untuk pada soal level 1 kan. Nah, di sini kita bisa buat variabel A1, H1, V1 yang mewakili approximation level 1, horizontal level 1, vertical level 1, dan diagonal level 1. Di sini melakukan dekomposisi image dengan parameternya itu image dan level tadi. Nah, hasil gambarnya itu lalu hasil dari A1, H1, V1, D1 ini lalu kita melakukan proses display decomposition. Nah, ini proses display kita membutuhkan fungsi ini karena eh, disuruh secara dinamis, makanya kita membuat fungsi juga secara dinamis menggunakan for juga. Eh, jadi eh, fungsinya ini dia bakal eh, dari menyatukan hasil dari approximation horizontal, vertikal dan diagonal itu dari belakang, dari level dia mengulang dari belakang pokoknya. Dia ngambil dari list-list itu parameternya itu berupa list-list yang kita return di fungsi decomposition tadi. Nah, di sini kita menggunakan np hashtag, fungsi np hashtag untuk menyatukan gambarnya. Itu saja. Jadi pada display ini kita sebelumnya harus melakukan normalisasi gambar dulu agar sesuai dengan citra yang kita inginkan agar rentang dari intensitasnya itu 0 sampai 1 aja. Lalu eh, begitu kita juga memiliki memanggil fungsi resize to match karena setiap hasil dekomposisi itu jika ingin digabungkan dengan gambar selanjutnya itu eh, hasilnya itu berbeda ukurannya sehingga kita perlu melakukan resize agar menyesuaikan citranya tersebut. Oke, di sini fungsi untuk menampilkan gambarnya. Oke, ini yang level 1. Nah, ini kita coba juga untuk yang level 4. Caranya sama, kita panggil kita deklarasi levelnya berapa dulu, lalu kita masukin ke eh, parameter fungsi decomposition-nya. Lalu kita bisa panggil kita display menggunakan display decomposition yang secara dinamis. Nah, untuk soal nomor 2 sekarang kita disuruh melakukan proses proses rekonstruksi dari hasil dekomposisi tadi. Nah, proses rekonstruksi sendiri berbalik dengan proses dekomposisi. Jadi, proses rekonstruksi tadi itu ini sebelumnya
Eh, kita lihat dulu hasilnya, ya, hasil rekonstruksi yang dihasilkan. Di sini kita melakukan rekonstruksi dari eh, citra pada level ke ke satu. Bisa dilihat dari list yang ada. Ini listnya itu yang ke nol, berarti itu adalah hasil yang dekomposisi level satu. Hasil dekomposisi level satu itu kita akan lakukan rekonstruksi sehingga hasilnya itu seperti ini. Ya, jadi proses rekonstruksi itu berbalik dengan proses dekomposisi. Kalau tadi kita lihat, eh, bentar. Kalau tadi pada proses dekomposisi, eh, prosesnya menggunakan down sampling. Sekarang eh, kita dari kiri ke kanan kan tadi. Sekarang prosesnya itu kalau rekonstruksi itu prosesnya dari kanan ke kiri. Pertama, ini yang dari down sampling kita ubah menjadi upsampling. Jadi hasil approximation level level satu itu, ini contohnya hasil hasil ini adalah A101 ini tadi kan hasil dekomposisi level satu, ya kan? Dekomposisi level satu kan A1 tadi. Nah, itulah yang akan kita lakukan rekonstruksi. A1 itu juga I1, D1. Nah, ini contohnya untuk mewakilinya. Oke. Jadi aproksimasi level satu itu kita lakukan kalau di sini downsampling kita di sini melakukan eh, apa namanya? Upsampling baris. Kalau di sini upsampling kolom, di sini kita melakukan upsampling secara baris. Kalau proses dekomposisi melakukan upsampling secara kolom, kalau di rekonstruksi kita melakukan downsampling secara kolom, di rekonstruksi kita melakukan upsampling secara baris. Nah, kita pertama uh, upsampling aproksimasinya, lalu di horizontalnya, lalu vertikalnya, lalu diagonalnya. Uh, ini proses yang ini tuh adalah yang empat ini. Yang empat ini adalah proses yang pertama. Lalu kita melakukan padding dulu sebelum melakukan konvolusi. Nah, lalu proses ini, yang konvolusi ini, kita melakukan konvolusi kolom sama melakukan konvolusi kolom di sini. Kita melakukan konvolusi kolom dengan gambar yang sudah di padding sesuai filternya itu sesuai dengan eh, jenis dari hasil dekomposisi. Kalau approximation kan menggunakan low pass filter dengan low pass filter. Oke, lalu untuk yang apa namanya horizontal kita melakukan dengan yang high pass filter. Nah, setelah kita dapatkan apa namanya hasilnya, lalu, nah ini proses yang pertama itu adalah proses yang dari ini sampai ini tuh prosesnya itu ini konvolusi yang ini, oke, konvolusi baris, lalu proses yang ini upsampling low, nah, upsample, low high ini artinya kita melakukan proses ini.
proses yang ketiga ini. Kita melakukan upsampling dari hasil konvolusi baris dengan menggunakan low pass filter dan high pass filter pada approximation dan horizontal tadi. Lalu untuk yang padding, lalu proses yang kedua, proses selanjutnya kita akan melakukan padding lagi sebelum melakukan konvolusi. Nah, kita melakukan padding ke vertikal dan di diagonal detailsnya. Di sini apa yang kita padding itu adalah eh dia bentar. Ya kita padding yang jadi sorry sorry. Jadi kita masih proses yang di atas ya. Setelah kita melakukan tadi upsampling low height tadi itu, kita melakukan padding lagi karena kita akan melakukan konvolusi baris lagi dengan menggunakan filter low. Ini dia kita padding lalu menggunakan eh, melakukan konvolusi secara kolom kolom convolution. Nah, ini hasilnya. Jadi parameter yang dipakai itu adalah hasil dari padding up sample low height yang sudah di padding. Nah, begitu untuk proses selanjutnya kita melakukan padding juga eh, karena di sini kan setelah proses up sample ini kita melakukan proses konvolusi lagi dari vertikal dan diagonal ini. Nah, begitu juga untuk langkah selanjutnya. Nah, kita simpan jadi proses terakhirnya itu kita simpan di variabel result. Konvolusi pertama ini kita tambahkan dengan konvolusi yang di bagian bawah. Nah, sehingga menghasilkan gambar seperti ini. Jadi dia dibagi menjadi dua prosesnya. Oke. Nah, jadilah gambar seperti ini. Lalu yang ketiga itu pada proses yang jurnal nomor 3, apa kita disuruh untuk eh, menganalisis level berapa gambar ini. Nah, analisis ini bisa kita lakukan dengan mencoba langsung menggunakan kodenya seperti ini. Kita langsung saya langsung coba ke level 6 karena sebelum apa namanya? Nah, jadi soal nomor 3 itu bisa kita analisis dengan cara hasil dekomposisi eh, empat gambar tadi itu yaitu yang approximation, horizontal, vertikal, dan diagonal itu. Kita bisa tahu dia ada di level 6 karena kita bisa analisis dari ukuran image sebelum yang didekomposisi dan yang setelah dekomposisi. Nah, jadi dari yang kita tahu ini image ukuran image yang sebelum didekomposisi itu adalah 780 dikali 500. Eh 780 untuk tingginya dan lebarnya itu 500. Nah, lalu pada soal jurnal itu kita bisa lihat ukurannya itu sekitar tingginya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dikali dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebarnya 8 dan
tingginya itu 12. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus matematika secara sederhana, yaitu dengan secara ya mana gitu. Nah, ini kita bisa dapatkan dengan eh, 780 dibagi 2 pangkat N sama dengan 12. Dan 500 dibagi 2 pangkat N sama dengan 7. Nah, dari persamaan ini kita bisa dapatkan N-nya itu sama dengan 6. Nah, kalau mau bukti yang lebih lanjut lagi, kita bisa melakukan dekomposisi untuk level ke-6 dan kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini, sama dengan yang di soal. Nah, lalu pada soal yang keempat, kita akan melihat sinyal dari gambar dekomposisi level 6 ini. Ini sinyalnya, gambar sinyalnya untuk up, uh, yang approximation, horizontal, vertikal, dan yang amplitude. Kita bisa menggunakan pertama kita harus eh, memiliki fungsi amplitude. Amplitude ini kita gunakan untuk mengkonversi citra menjadi array satu dimensi yang berisi nilai amplitude dari setiap pixel dalam citra. Kita melakukan penurunan 2 kali dari tinggi dan eh, lebar dari citra tersebut. Nah, kita di sini prosesnya kan ini yang satu itu jadinya dia ngitung pixelnya. Lalu kita punya fungsi def plot ini sendiri untuk menghasilkan eh, gambar sinyal seperti ini berdasarkan nilai dari amplitudo dan indeksnya. Oke, jadi ini yang dihasilkan. Di sini kita melihat sinyal approximation level ke-6. Level ke-6 ini yang horizontal level ke-6, vertikal level ke-6, dan diagonal level ke-6. Ah, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.